Terima kasih telah klik video ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa subscribe ya. Sekarang saya akan membahas fungsi partikel wa. Partikel adalah salah satu kelas kata dalam bahasa Jepang yang tidak bisa berdiri sendiri. Jadi maksudnya, partikel ini tidak ada artinya kalau tidak masuk ke dalam kalimat. Partikel ada arti dan fungsinya jika dimasukkan ke dalam suatu kalimat. Partikel wa. Partikel wa sangat sering muncul dalam kalimat bahasa Jepang. Partikel wa memiliki banyak kemiripan dengan partikel ga. Bahkan, bagi pembelajar pemula, kedua partikel ini sulit dibedakan. Partikel wa ditulis dalam huruf hiragana ha, tapi jika menjadi partikel dibaca wa. Fungsi partikel wa. 1. Menunjukkan kondisi yang sudah diketahui secara umum terhadap subjek kalimat. Jadi, jika ada subjek secara umum dalam suatu kalimat, itu menggunakan partikel wa. Contohnya, kalimat A, Kikyu wa marui desu. Kikyu bumi, marui bulat. Partikel wa juga kadang diartikan dengan adalah. Kikyu wa marui desu. Bumi adalah bulat. Bumi bulat. Kalimat B, Himalaya wa sekai de ichiban takai yama desu. Himalaya, gunung Himalaya, sekai de di dunia, ichiban paling, takai tinggi, yama gunung. Jadi artinya Himalaya adalah gunung tertinggi di dunia. Himalaya adalah gunung paling tinggi di dunia. Jadi pada kalimat B, Himalaya ini adalah subjek, makanya menggunakan partikel wa. Posisi yang sudah diketahui secara umum. 2. Mengungkapkan sekali lagi tentang subjek pembicaraan yang sudah diungkapkan sebelumnya. Ada percakapan. A. Kono chihou dewa sakanario riga oishiso desu ne. Kono chihou, wilayah ini. Di wilayah ini, sakana ikan ryori, masakan. Oishiso, katanya enak. Jadi artinya di daerah ini katanya masakan ikannya enak. Di kalimat ini, kono chihou dewa, ini kan kono chihou de itu nama tempat ya, tapi ditambahkan partikel wa. Jadi kono chihou dewa ini adalah sebuah subjek. B. Kokono sakana ryori wa mukashi kara yumei desu kara, zehi tabete mite kudasai. Betul. Kokono sakana ryori, masakan ikan di sini, mukashi, zaman dulu, kara sejak, yumei terkenal, deskara karena, zehi tabete mite kudasai, cobalah mencicipi. Artinya, betul, masakan ikan di sini terkenal sejak dulu, cobalah mencicipi. Pada kalimat A, sakana ryori ga oishiso desu ne. Masakan ikannya katanya enak ya. Sakana ryori itu diungkapkan lagi di kalimat B. Kokono sakana ryori wa, ditambahkan partikel wa. Jadi, partikel wa ini mengungkapkan sekali lagi tentang subjek pembicaraan. Sebelumnya, subjeknya adalah kono chihou de, tapi di kalimat B menjadi kokono sakana ryori wa. Jadi kalimat yang sebelumnya ada di percakapan A, diulang lagi di percakapan B. 3. Apabila menjelaskan keadaan atau kondisi subjek pembicaraan. Kalimat A, Sakura no hana wa totemo kirei desu. Sakura no hana, hana bunga, sakura, totemo sangat, kirei indah. Artinya bunga sakura sangat indah. Di sini ada partikel wa yang menunjukkan kondisi atau keadaan bunga sakura sebagai subjek pembicaraan. Jadi karena sakura no hana, bunga sakura ini adalah subjek, pakai partikel wa yang menjelaskan keadaan bunga sakura. Kalimat B, Jonsang wa mega aokute sega totemo takai desu. Jonsang, saudari Jon, me mata, aokute aoi biru, se badan, totemo sangat, takai tinggi. Artinya saudara Jon bermata biru dan berbadan sangat tinggi. Kalimat B menunjukkan
kondisi saudari John yang bermata biru dan berbadan tinggi. Jadi di kalimat ini, saudara John adalah subjek yang menjelaskan keadaan saudara John. Saudara John itu bermata biru dan berbadan sangat tinggi. 4. Cara mengungkapkan dua kalimat yang memiliki subjek yang sejenis atau sederajat. Contohnya, Sekiuga omoni Arabia Shokoku kara sekitangwa Kanadaya o Sutoraria kara yunyu steiru. Sekiu minyak omoni terutama Arabia Shokoku negara-negara Arab kara dari sekitang batu bara Kanada o Sutoraria Australia kara dari yunyu steiru mengimpor. Artinya, mengimpor minyak terutama dari negara-negara Arab. Kalau batu bara dari Kanada dan Australia. Sebenarnya kalimat ini ada dua kalimat, yaitu Sekiuga omoni Arabuso kukukara yunyu steiru dan Sekitangwa Kanadaya o Sutoraria kara yunyu steiru. Dijadikan satu kalimat yang kata kerjanya sama, yaitu yunyu steiru. Subjeknya itu sejenis ya, sekiu minyak dan sekitang batu bara. Jadi mengungkapkannya menggunakan partikel wa. Kalau minyak, mengimpornya terutama dari negara-negara Arab. Kalau batu bara, mengimpor dari Kanada dan Australia. 5. Untuk menegaskan perbuatan, tempat keterjadian, benda yang diutamakan atau dikecualikan. Contoh A, empitsua arimasga, borupengwa arimaseng. Empitsu pensil, arimas ada. Partikel ga tapi, borupeng bolpen, arimaseng tidak ada. Artinya, kalau pensil ada, tetapi kalau bolpen tidak ada. Anggap aja ya, kalau ada partikel wa dalam dua kalimat, dalam bahasa Indonesia kita artiin aja kalau titik-titik. Jadi lebih enak menerjemahkannya. Dalam kalimat A ada dua benda yang diutamakan, yaitu empitsu, pensil, dan borupeng, bolpen. Kalimat B, densha no nakadewa tabako suttewa ikemaseng. Densha kereta, naka dalam, tabako rokok, suttewa ikemaseng tidak boleh merokok. Artinya, di dalam kereta tidak boleh merokok. Jadi partikel wa juga menyatakan subjek yang berupa kata tempat yang menyatakan tempat terjadinya sesuatu. Dalam kalimat B tempatnya densha no naka, di dalam kereta. 6. Apabila mengungkapkan perbedaan dengan lainnya atau hal yang tidak umum. Contoh A, Niku wa tabenai kotoni steiru. Niku daging, tabenai tidak makan. Kotoni steiru itu pola kalimat yang menunjukkan keputusan, artinya memutuskan. Artinya, saya memutuskan tidak makan daging. Jadi ini hal yang berbeda ya. Banyak orang yang suka makan daging, tapi saya tidak makan daging. Jadi kalimat A menunjukkan perbedaan saya dengan orang lain, yaitu saya tidak makan daging. Kalimat B, akaino wa uri kiremashita. Akaino itu artinya yang warna merah. No-nya ini menunjukkan benda ya, tapi bendanya tidak disebutkan. Uri kiremashita, sudah habis terjual. Artinya yang merah sudah habis terjual. Kalimat B menunjukkan perbedaan. Jadi benda yang merah sudah habis terjual, tapi mungkin benda yang warna lain, misalnya warna biru, itu masih tersedia. 7. Dalam ungkapan yang bersifat idiomatik, untuk mempertegas mengungkapkan perbuatan yang kemudian menjelaskannya. Ini adalah kalimat idiom yang maknanya agak berbeda dengan kalimat biasanya. Contohnya, Watanabe sang wa mainichi daigakue itte wa oshietari kenkyu stari shiteiru. Watanabe sang, saudara Watanabe, mainichi setiap hari daigaku kampus, itte,
pergi, oshietari, mengajar, kenkyustari, meneliti. Artinya, saudara Watanabe setiap hari pergi ke kampus untuk mengajar dan meneliti. Ini ungkapan idiom ya, jadi kata kerja bentuk T langsung ditambahkan dengan partikel wa menjadi subjek. Dan di sini mengungkapkan perbuatan yang kemudian menjelaskannya. Jadi di sini ada tujuannya ya. Saudari Watanabe pergi ke kampus untuk mengajar dan meneliti. Walaupun pada kalimat bahasa Jepang tidak ada kata untuk, tapi karena ini ungkapan idiom jadi ditambahkan kata untuk. Untuk menjelaskan tujuan saudara Watanabe pergi ke kampus. Minasang, terima kasih telah menonton video ini. Semoga kalian paham fungsi partikel wa. Jika kalian suka video ini, silahkan like, subscribe, dan nyalakan bunyi lonceng supaya ada pemberitahuan video terbaru saya. Tunggu video saya selanjutnya ya. Bye-bye.